pagi Bu Erin. Selamat pagi Mbak Isti, terima kasih ya. Karena udah lihat infoannya ikut, udah ikut apa belum? Sudah saya add, Coba dilihat tapi udah ke di mana? di Sudah, itu yang ikut live. iya sudah saya add. Enggak, sampean lihat di ini yang ikut live sampean tuh siapa? Ada kan enggak? Kayaknya belum ada kayaknya, Belum ada, belum ada. Nunggu belum. buan dulu, nunggu buan dulu atau gimana? Kalau Buan barusan minta suruh di add dan ini sudah saya add, tapi kok belum masuk ya? Mungkin masih sibuk. Coba di WA ulang. Sudah, orangnya WA saya. Udah Ya saya. udah, tunggu dulu kah? Atau gimana? Sebaiknya ini aja Pak ya. Eh, Langsung saja, khawatirin nanti waktunya tidak cukup karena sekarang juga pas hari Jumat, waktunya Jumatan untuk orang laki-laki. Baik, Nanti Buan bisa masuk. baik. Bentar ya. Hmm. Saya buka kalau gitu ya Bu ya. Hmm. Katanya Buan ada barengan gitu. Oh gitu. Saya buka sekarang. Kita dimulai. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan live Bu Siti Kusrini. Saya perkenalkan di sini sebagai moderator. Saya Istiqomah. Sedangkan pemateri bersama Bu Siti Kusrini dengan judul apa Bu? Terobosan dan inovasi belajar Mandiri mandiri saat pandemi. saat pandemi. Waktu dan kesempatan, monggo Bu Erin, silakan. Baik, terima kasih Mbak Istiqomah yang sudah menjadi moderator saya hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andia Kusuma Damayanti, SPSI, MPSI, selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Psikologi Universitas Wisnuwardana semester 4, semangat selalu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ikut bergabung bersama kami. Baik, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Kusrini, mahasiswa Universitas Wisnuwardana dengan jurusan Ilmu Psikologi. Dan kali ini saya akan mengedukasi kepada siswa terkait terobosan dan inovasi belajar mandiri saat pandemi sebagai pemenuhan tugas saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, sebelum diskusi ini berlanjut, di sini saya sampaikan teori yang mendasari pembelajaran inovasi. Proses belajar dan mengajar secara mandiri terhadap peserta didik diterapkan dengan teori behavioristik. Pada masa pandemi COVID ini, pembelajaran diadakan melalui daring atau e-learning karena di masa pandemi COVID-19 ini dilarang berkumpul dengan banyak orang yang tujuannya untuk mengatasi dan membatasi penularan COVID yang sangat berbahaya bagi kesehatan semua orang, termasuk pendidik, peserta didiknya, yang biasanya melakukan proses dan aktivitas belajar di sekolah dan di universitas, ini dibatasi untuk sementara waktu. Nah, belajar secara mandiri yaitu belajar berdasarkan inisiatif, motivasi, dan pengaturan pada diri peserta didik itu sendiri. Belajar secara mandiri membuat setiap diri peserta didik berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil dan menyelesaikan berbagai keputusan usaha di dalam belajarnya secara mandiri yang dipandang suatu sikap yang sudah ada pada diri peserta didik itu sendiri.
Setiap peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan dan di mana saja melalui e-learning di dalam pembelajarannya. Maka dari itu, meskipun belajar secara mandiri, peserta didik masih harus bertegur sapa dengan pendidik maupun dengan teman sebayanya supaya pembelajaran itu secara maksimal dan efisien. Belajar secara mandiri sendiri lebih mampu untuk berpikir dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Nah, kemudian apa sih inovasi? Yang perlu diketahui, inovasi itu apa gitu. Inovasi adalah suatu ide, penemuan atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang benar-benar baru. Jadi di sini tuh metodenya tuh tidak sama dengan metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan inovasi. Dan inovasi sendiri itu tujuannya apa? Jadi kita juga harus tahu tujuannya inovasi itu apa gitu. Tujuannya yaitu terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan serta daya saing lulus. Nah, untuk melanjutkan materi ini, melanjutkan diskusi ini, saya akan mengingatkan kepada siswa terkait pentingnya belajar. Jadi soalnya gini ya Bu, ya memang dalam kondisi pandemi ini kan kita ada perubahan yang sangat drastis dari cara belajar siswa maupun mahasiswa kayak karena daring ini. Jadi pembelajaran daring ini kayak kita masih kurang kurang bisa untuk beradaptasi. Jadi memang dibutuhkan inovasi-inovasi baru agar siswa maupun mahasiswa dapat belajar dengan dengan sangat tetap bisa dapat Tidak menerima bosan. pelajaran. Nah, ya, biar tidak bosan juga, tetap bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru maupun dosen. Ya, ya betul. Nah sebelumnya tentu siswa atau mahasiswa itu sendiri harus tahu pentingnya belajar karena belajar itu tidak mengenal waktu juga tidak mengenal usia. Banyak sekali usia-usia yang sudah usia bukan lagi usia sekolah itu masih kuliah. Tujuannya apa? Bukan hanya karena gelar, akan tetapi mereka butuh ilmunya yang bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat, baik itu di sekolah, baik itu di kuliah, di tempat kerja, bahkan sampai tua sekalipun semua orang harus terus belajar. Jadi mindset belajar itu harus ditanamkan sedini mungkin kepada siswa terutama. Nah, karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat, belajar juga nggak boleh sembarangan belajar, tidak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini? Yang pertama, memanfaatkan aplikasi belajar online. Nah, sekarang ini sudah familiar ya bagi pelajar itu belajar dengan cara online itu banyak platform-platform yang tersebar ya terutama di dunia maya melalui apa? WA, melalui Zoom, melalui Edmu. Kita sesuaikan dengan dengan kemampuan kita dan kuota tentunya. Karena untuk pembelajaran online ini sendiri tidak lepas dari kuota. Makanya untuk supaya belajar secara maksimal itu kuota harus jangan boros-boros itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada memanfaatkan PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas, akan tetapi untuk PTM terbatas ini kita sesuaikan dengan kondisi wilayah kita di mana kita tinggal karena ada beberapa wilayah yang memang belum memperbolehkan tatap muka terbatas, akan tetapi ada juga wilayah yang memang sudah diperbolehkan. Nah, disesuaikan saja dengan kondisi di mana kita tinggal. Terus kemudian melanjutkan langkah-langkah implementasi pembelajaran berikutnya. Sebaiknya kalian tuh harus memahami cara belajar kalian itu seperti apa. Ada 3 tipe belajar. Yang pertama visual, kemudian yang kedua auditory, kemudian yang ketiga kinestetik. Orang visual itu biasanya menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Jadi dengan cara belajar, membaca itu mereka bisa menyerap. Beda dengan orang auditori. Kalau orang auditori itu biasanya orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang ia dengar.
Jadi dengan mendengar, mungkin melalui YouTube didengar, terus melalui rekaman-rekaman itu mereka bisa menyerap ilmu dengan maksimal atau secara efektif. Nah, kemudian orang kinestetik biasanya orang yang sangat senang juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu atau dicontohkan terlebih dahulu. Dia membayangkan orang lain melakukan hal yang sedang dipelajari. Nah, jadi kamu termasuk tipe yang seperti apa? Nah, kemudian setelah kalian mengetahui tipe apa yang bisa kalian lakukan, yaitu langkah-langkah berikutnya itu membangun mood untuk cinta terhadap apa yang kalian pelajari. Nah, sebetulnya di sini eh, siswa sekalian itu belajar tuh untuk apa sih? Kan begitu ya. Belajar itu untuk siapa? Apakah belajar untuk diri kalian atau belajar untuk guru kalian atau orang tua kalian? Jadi yang perlu ditanamkan terlebih dahulu pada diri kalian yaitu mood cinta terhadap apa yang kita pelajari, karena selama manusia masih hidup belajar itu harus terus. Dan kemudian misalnya begini, untuk memotivasi diri kita, kalian terutama siswa, misalnya kalian harus bisa memotivasi diri kalian dengan meyakinkan diri kalian bahwa apa yang kalian pelajari itu akan bermanfaat bagi kalian, bahkan bagi orang banyak. Contohnya seperti ini, contoh simpelnya, aku harus pinter gitu ya, aku harus belajar supaya aku bisa mendapatkan nilai 100, katakanlah seperti itu di kelas. Dengan selalu mendapatkan nilai 100, tentu kalian akan disukai banyak orang. Nah, dengan mudahnya kalian akan bisa mendekati misalnya si A gitu loh, misalnya si B, kan begitu. Kalau kalian nilainya bagus, tentu kalian punya PD untuk menghadapi siapapun. Beda lagi kalau kalian itu sudah di sekolahnya itu nilainya pas-pasan, kalian akan menghadapi seorang yang kalian cintai pun itu akan kesulitan, karena banyak orang itu yang nggak suka dengan orang bodoh, terus terang itu seperti itu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan bagi siswa supaya kalian bisa disukai dimanapun. Kemudian yang kedua, atur manajemen waktu. Nah, bagaimana cara mengatur manajemen waktu? Pertama yang kalian ketahui, karena belajar itu juga harus tidak hanya belajar penting, tetapi belajar penting, tetapi istirahat juga penting, karena kalau kalian tidak cukup istirahat, belajar pun juga tidak terserap dengan maksimal. Terus waktu yang benar itu apa ya? Jadi gini ya, berarti Bu, kita harus mengarahkan anak atau siswa untuk punya motivasi belajarnya, biar dia ada motivasi, terus belajarnya semakin membuat dia nggak bosan gitu kan, Bu. Pokoknya harus selalu berinovasi. Kalau misalnya sekarang itu seperti ini, oh besok ganti lagi, supaya kita tuh nggak bosan. Karena apalagi anak-anak sekarang itu imajinasinya kan luar biasa dibanding dengan anak-anak 5 tahun yang lalu, itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Waktu yang Baik. benar itu seperti apa? Belajar ya. Nah, belajar itu butuh yang namanya waktu. Memang nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Ini terutama yang mau UAS ini ya. Jadi dikebut semalaman itu nggak maksimal, karena otak kita juga kapasitasnya kan terbatas untuk menerima ilmu. Nah, ibarat gelas kosong diisi penuh langsung seketika itu juga kan nggak mungkin, pasti akan melober. Nah, itu istilahnya seperti itu. Nah, atau istilah lain, the power of kepepet, itu biasanya tuh anak muda seperti itu ya. The power of kepepet yang dia Termasuk saya ya. ya itu ya Pak. Sama halnya dengan belajar juga butuh waktu, pikiran kita pun butuh jeda gitu, jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada, karena sebenarnya nih belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, sama seperti halnya analogi tentang mandi. Nah, mandi kan setiap hari. Ada nggak di antara kalian itu yang mandi dalam satu hari, satu kali mandi 5 jam, berendam 5 jam, terus kemudian 5 hari tidak mandi? Bagaimana tuh rasanya? Pasti tidak enak kan? Terus kita sendiri juga nggak nyaman kan, seperti itu. Sama hanya dengan belajar harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai kita belajar satu hari itu sampai 10 jam misalnya.
aku kan sudah belajar 10 jam hari ini, berarti besok sudah nggak usah belajar lagi. Itu percuma karena nggak efisien hasilnya. Nah, kemudian belajar sekaligus harus dijadikan sebuah kebiasaan. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, termasuk mandi itu tadi. Kalau kita dalam satu hari aja tidak mandi, rasanya juga tidak enak. Sama hanya kalau sehari ini kita tidak belajar, itu rasanya kok ada yang kurang ya. Kenapa ya? Kan seperti itu. Jadi kita sendiri merasa kurang nyaman. Nah, kemudian tiga, langkah yang ketiga itu susun menu belajar yang benar. Belajar memang penting, tapi jangan lupa kamu juga butuh istirahat. Jadi kamu harus bisa mengatur waktu istirahat dengan belajar. Tapi jangan lama-lama istirahatnya, karena apa? Nanti kalau kamu bermalas-malasan pun belajarmu juga akan keteteran. Nah, bagaimana cara menjadwal dalam 1 minggu? Ini misalnya ini ya. Dalam 1 minggu, kamu harus bisa mengklasifikasi skala prioritas nomor 1. Misalnya pelajaran yang kamu anggap sangat sulit, kamu catat di situ yang sangat sulit. Terus kemudian skala prioritas yang kedua itu deadline, tugas yang sudah di-deadline-kan oleh guru maupun dosen ya. Jadi itu juga dijadikan skala prioritas. Nah, kemudian skala prioritas itu sebaiknya dilakukan kapan? Kan begitu ya, karena dalam 1 minggu itu misalnya hari Senin, Selasa sampai hari Jumat kita kan sibuk belajar, kita melakukan kegiatan yang lain. Nah, dengan hari Sabtu dan Minggu. Nah, hari Sabtu dan Minggu itu bisa kita gunakan belajar untuk materi-materi yang susah, karena untuk pelajaran materi-materi yang susah kita butuhkan kefokusan juga waktu yang panjang. Nah, itu bisa digunakan hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, misalnya hari Sabtu misalnya, ini matematika misalnya, matematika kan susah ya, kayak kimia gitu kan ya susah, terus hitung-hitungan juga butuh konsentrasi. Nah, kalian bisa dalam 1 hari itu butuh waktu 4 jam. Caranya bagaimana? Misalnya jam 9 kalian mulai belajar sampai jam 11. Kemudian istirahat jam 12 untuk sholat, untuk makan. Nah, kemudian nanti jam 1 dilanjutkan lagi 2 jam. Itu seperti itu. Jadi harus ada jeda karena bagaimanapun juga otak kita juga butuh istirahat. Nah, kemudian langkah yang keempat, inisiatif melibatkan orang tua. Nah, langkah inisiatif ini merupakan bagian dari kemandirian. Karena di sini kamu bisa melakukan inisiatif dengan melibatkan orang tua atau kakak dalam proses belajar kamu. Orang lain dapat berfungsi sebagai pihak mengevaluasi pemahaman kamu terhadap materi pelajaran. Jadi suasana rumah yang nyaman akhirnya membuat kamu malas-malasan dalam belajar. Dengan adanya orang lain di sekitar kamu merasa diawasi, sehingga kamu terhindar dari rasa malas dan keinginan menunda pekerjaan. Jadi kita fungsikan kakak kita, misalnya kita punya kakak, kita sampaikan kepada kakak, kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita kepingin belajar itu berinovasi, nggak seperti kemarin supaya nilainya bagus, jadi harus ada kerjasama. Nah, tetapi kita juga dengan segala konsekuensi, artinya apa? Kita sudah mengajak orang tua, sudah mengajak kakak, ketika ditegur jangan marah, karena itu konsekuensi kita, karena kita sudah melibatkan mereka, jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, kemudian langkah yang kelima, konsentrasi penuh. Nah, kalau kamu sudah membuat jadwal menu belajar mandiri dan sudah melibatkan orang lain, konsentrasi adalah tips terakhir yang bisa kamu terapkan. Jauhkan perhatianmu dari benda-benda yang sekiranya menciptakan distraksi, seperti game online, medsos, atau kegemaranmu nonton drakor. Nah, tanamkan dalam diri kamu bahwa semua itu kamu bisa sentuh setelah kegiatan belajar ini selesai. Mungkin bisa kamu jadikan hadiah kecil. Ya, jadikan hadiah kecil kamu kalau kamu berhasil belajar dengan baik dalam 1 hari. Maka konsentrasilah dalam belajar mandiri di rumah, maka kamu akan dapat hadiah yang sudah kamu siapkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya metode pembelajaran saat pandemi itu seperti apa? Banyak metode yang bisa kamu lakukan. Salah satunya metode ceramah. Nah, kamu bisa kok ya setelah belajar, setelah memahami materi, kamu di depan kaca misalnya, kamu belajar presentasi.
nggak ada yang ngebully, nggak ada yang menertawakan, karena yang melihat diri kamu sendiri. Dan dari situlah kamu bisa mengetahui dan mengevaluasi diri kamu itu kemampuan yang sudah sejauh mana. Nah, diulang-ulang, selalu belajar dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, kemudian metode yang kedua itu diskusi. Kamu bisa mendiskusikan pelajaran kamu dengan kakakmu. Tentu kakakmu kan tingkatan akademiknya lebih tinggi tuh dari diri kamu ya, atau dengan orang tua, atau kamu bisa mendiskusikan terkait materi yang memang kamu susah dengan gurumu, karena guru dengan sukarela itu akan selalu mendampingi siswanya. Itu seperti itu. Nah, kemudian metode yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Banyak kan yang kita tuh belajar bahasa Inggris tuh nggak paham. Karena di sini kita hanya belajar membaca saja tanpa mempraktekkan, dan kita praktekkan pun juga susah karena logat orang Indonesia dengan logat orang bule itu kan nggak sama. Jadi kita bisa melatih dengan bahasa-bahasa simple, misalnya kita mengucapkan selamat pagi dengan bahasa Inggris, terus mengajak bapak atau ibu atau kakak sarapan bersama, atau kalian bisa menanyakan, oh hari ini menunya apa ya, itu kan bahasa-bahasa simple untuk bahasa Inggris. Nah, kalian harus berlatih terus menerus, nanti dengan tingkatan bahasa Inggris yang baik kamu bisa memanfaatkan media sosial juga. Dengan cara apa? Kalian bisa memiliki teman, misalnya teman kamu orang Singapura gitu, teman kamu orang England dan sebagainya. Kamu selalu berlatih di situ, kamu praktek meskipun kamu harus membawa kamus. Tidak usah malu untuk hal belajar, yang terpenting tujuan belajar sendiri untuk diri kamu lebih baik. Itu seperti itu ya. Terus kemudian metode latihan. Tidak hanya belajar saja tanpa latihan. Jadi kamu membaca, terus dengan cara membaca saja kurang maksimal ya, kurang efisien kalau tidak dibarengi dengan latihan. Latihannya itu seperti apa? Kalian harus belajar membuat soal sendiri. Kemudian kalau kalian tidak paham, kalian juga bisa menanyakan kepada guru kalian. Latihan terus, dan jangan bosan. Itu seperti itu. Nah, terakhir metode kerja kelompok. Dengan kondisi COVID seperti ini, kalian juga harus menyampaikan ke orang tua ya, untuk persetujuan kalian bekerja kelompok itu boleh atau tidak. Nah, kemudian kalian juga selalu harus menjaga prokes ya, yang panduan pemerintah yang sudah ditetapkan, terus selalu memakai masker, sanitizer kemana-mana, dan selalu menjaga jarak aman dari teman kalian, supaya di saat kalian bekerja kelompok itu tidak menimbulkan suatu dampak yang justru dampak itu buruk bagi diri kalian dan lingkungan, terutama orang tua di sekelilingnya. Nah, demikianlah edukasi yang bisa saya sampaikan, Mbak Isti, saudara-saudara sekalian. Waktu saya kembali lagi kepada Mbak Esti selaku moderator. Terima kasih. Baik Bu Erin, terima kasih. Monggo silakan yang mau bertanya kurang jelas atau ada ini sharing-sharing tentang pengalamannya dengan anak didiknya atau anaknya. Monggo silakan. Sambil kita menunggu pertanyaannya, kita sharing-sharing juga Bu Erin. Tadi yang terakhir dari Bu Erin, ada saran kalau tetap bekerja kelompok ya, karena masa pandemi seperti ini. Kalau menurut saya ya tetap sih, memang kita harus tetap ada belajar kelompok, jadi bisa diskusi dengan sama teman, bertukar pikiran, tapi tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dengan memanfaatkan platform-platform yang ada untuk belajar, misalnya dengan Google Meeting. Jadi kita tetap bisa tatap muka dengan teman-teman terus diskusi. Jadi lebih enak. Ini mulai muncul ada pertanyaan Bu Erin. Ya, Dari Yoha_Ahmad Rivaldo. Untuk kerja kelompok bersama teman sekolah yang belum kenal bagaimana Bu, sedangkan belum pernah berjumpa dalam satu kelas. Jadi yang dimaksud Yoha_Ahmad Rivaldo ini bagaimana caranya sama ini kalau kerja kelompok sama orang yang belum dikenal. Biasanya kan jadi kayak
kurang ini kan, kurang nyaman kan, karena waktu dari awal sekolah sudah daring. Jadi dia kayak minta solusinya harus kayak bagaimana. Ya, baik. Ibaratnya begini ya, tak sayang, tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu ya. Nah, biasanya itu kan ada grup ya, grup kelas itu biasanya itu ada grup kelas. Nah, dari situlah kita add satu-satu nama-nama teman-teman kita. Nah, mau nggak mau tapi kita harus kenalan dong. Kalau nggak kenal kan juga nggak mungkin, karena nanti di saat Benar. gurunya kita tugas kita akan kerepotan. Ya mau nggak mau kita harus berkenalan dengan teman sekelas kita. Nggak usah malu, lagi pula kan belum ketemu, cuman Kayak hanya SKSD via gitu ya. ya, nggak usah malu. Nah, salam kenal, ini saya seperti ini saya satu kelas, misalnya seperti itu kan, boleh kenalan terus. Nah, kalau sudah kenal, nanti di saat ada tugas-tugas dari gurunya untuk kerja kelompok sudah tidak canggung lagi. Jangan di grup itu dibiarkan aja cuek dengan temannya, ya jangan seperti itu. Bagaimanapun juga sosialisasi kita baik di internet maupun di offline-nya itu juga harus dijalani. Jangan karena pandemi terus kita nggak usah sosialisasi, nggak usah berteman dengan yang lain, kan bukan seperti itu ya Mas Yohanes ya. Jadi Mas Yohanes ya harus tetap berani untuk berkenalan Mas ya kepada temannya siapapun itu. Nah, kalau hanya teman sekelompok kan saya kira dalam lingkup kecil, dan lagi pula kan juga nggak usah malu, namanya juga belum ketemu. Nah, terkait nanti sudah ketemu itu nanti urusan belakang gitu aja ya Mas ya. Ya. Baik Bu Eri. Jadi intinya harus SKSD juga ya, biar kita kenal sama temen walaupun belum pernah ketemu sama sekali. Iya. Bagaimana Mas? Sudah jelas dan sudah lebih masuk pemahamannya atau masih perlu ada penjelasan lebih lanjut? Menunggu menunggu dari responnya Yohana, Yoha underscore Ahmad Rivaldo. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lesta Lesta U. Saat ini saat ini kan sedang belajar online, kendalanya HP yang semula dibuat untuk belajar jadi terdistrak membuka aplikasi lain seperti sosmed. Bagaimana cara menyikapinya? Jadi jadi ini maksudnya Mbak Ulfa ini waktu belajar online kadang kan kendala dengan membuka aplikasi lain, terus nggak sengaja seperti sosmed gitu. Bagaimana caranya biar nggak rancu ke sosial media daripada belajarnya? Nah, itu yang perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada orang tua ya, dengan kondisi daring seperti ini memang ada kelemahannya, yaitu kelemahannya sendiri yang pertama sama HP, karena tidak semua HP kapasitasnya itu bisa banyak, kan ada keterbatasan HP ya, mungkin grupnya terlalu banyak, terus ketika kita mengakses salah satu aplikasi langsung hang, langsung nggak bisa dibuka, itu kebanyakan kan seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya sampaikan aja kepada gurunya dengan kondisi yang sebenarnya, terus nanti gurunya juga akan memberikan solusi itu. Solusinya seperti apa? Bisa jadi gurunya akan meminjamkan modul. Jadi datang ke sekolahan mungkin seminggu sekali, mungkin 10 hari sekali, kita pinjam modul apa kita catat. Mungkin hari ini kita pinjam PPKN, terus IPA dan sebagainya kita catat. Nah, dalam waktu berapa hari, berapa minggu kita bisa menyelesaikan 3 modul misalnya seperti itu. Nah, setelah kita selesai baru kita kembalikan lagi ke sekolahan. Nah, dari kita kembalikan itu tadi, kita pinjam lagi. Itu seperti itu. Memang kita harus seperti itu ya Mbak ya, dengan kondisi seperti ini kita nggak hanya putus asa terus sudahlah HP saya nggak bisa. Nah, itu nanti yang rugi kalian sendiri, karena yang dipastikan kalian akan tertinggal dengan mata pelajaran. Nah, itu seperti itu Mbak Ulfa. Baik Bu Erin, terima kasih penjelasannya. Bagaimana Mbak Ulfa? Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu diperjelas lagi? Jadi memang ini banyak kendalanya ya Bu Erin ya, waktu kita
posisi pembelajaran daring ini, mungkin banyak yang jadi bosan, banyak yang jadi jenuh, terus banyak pula yang jadi males gitu mau belajar karena nggak ada interaksi sosial yang secara langsung dengan teman-temannya. Iya betul. Jadi anak-anak itu ini bisa dijadikan alasan loh buat anak-anak ya kita kembalikan lagi dengan anak itu sendiri, dengan siswa itu sendiri, yaitu belajar tuh untuk siapa gitu. Belajar untuk diri dia sendiri, masa depan dia sendiri atau untuk orang tua kan seperti itu karena masa depan kita itu tanggung jawab diri kita sendiri bukan tanggung jawab orang lain. Jadi nanti kalau orang tua itu kan sifatnya memfasilitasi. Terus Iya, kemudian dari lembaga pendidikan sendiri, guru itu juga memfasilitasi materi pendidikan yang disampaikan. Nah, itu kita kembali lagi dengan siswa. Jadi dengan kalian sendiri itu seperti apa? Nah, kalau memang kalian bertanggung jawab dengan diri kalian, tentu kalian akan bertanggung jawab dengan kondisi belajar kalian. Itu seperti itu, Mbak. monggo silakan yang ingin bertanya-tanya atau sharing dengan pengalaman mungkin adiknya atau Anda sendiri yang waktu pembelajaran daring ini menjadi down banget, terus nilainya jadi jatuh, terus dengan materi susah susah untuk menangkapnya atau bosan. Silahkan untuk sharing-sharing atau bertanya ke Bu Erin. Nah, ini sharing aja ya Mbak ya. Yang saya ini saat ini kan banyak sekali ya memang nggak semua orang tua itu bisa membelikan HP ini loh. Jadi kadang Nah, orang tua sampai harus pinjem-pinjem karena HP sekarang itu memang mahal-mahal. Kalau saya lihat itu anak SMP ya, SMP SMA itu gadgetnya itu RAM-nya aja sudah tinggi loh. Nah, dengan kondisi COVID yang susah bekerja seperti ini, tidak membayangkan bagaimana orang tuanya untuk membeli HP. Makanya khususnya untuk anak-anak, kalau memang sekiranya ada keterbatasan, sebaiknya disampaikan kepada guru karena tidak ada pemaksaan harus online semuanya. Karena di sini juga ada kebijakan dari lembaga pendidikan untuk siswa-siswa yang memang kesulitan karena banyak wilayah itu yang meskipun gadgetnya mahal tapi internet nggak masuk di situ. nah iya Nah, benar banyak sekali kendala. cara antisipasinya itu seperti apa? Ya memang mau nggak mau memang kita harus datang ke sekolahan. Akan tetapi datanya kan tidak bergerombolan. Sampaikan kepada gurunya bahwa dengan kondisi seperti ini boleh enggak meminjam buku. Nah, setelah meminjam itu juga tidak hanya dibaca saja, sebaiknya dibuatkan rangkuman. Jadi rangkuman yang penting-penting kita tulis. Nah, belajar latihan juga di situ. Nah, nanti dengan rangkuman-rangkuman itu sudah cukup untuk dibuat belajar kita karena rangkuman kan sudah merangkum semuanya isi yang ada di modul karena kurikulum K13 sendiri sekarang itu kan modulnya kan juga nggak banyak materinya. Nah, bisa diselesaikan dengan waktu yang tidak lama itu. Iya, banyak sih kendala. Terkadang memang sekolah juga menyediakan komputer di sekolah untuk siswa yang tidak mempunyai HP atau terkendala dengan jaringan jaringan sinyalnya di rumah. Jadi anak tetap ke sekolah, tetapi dia tetap ikut lewat daring, lewat komputer yang ada di sekolah. Sudah ada di biasanya sudah di ini disediakan sekolah. Jadi lebih lebih enak kayak gitu sih kalau menurut saya. Misalnya waktu daring anaknya tidak begitu paham kan dengan materi yang dikasih gurunya. Dia bisa langsung nanya ke gurunya langsung, tetapi tetap harus mematuhi prokes yang ada walaupun ke Iya, sekolah. iya betul sekali. Terus Mbak Isti sendiri ada nggak kendala-kendala selama kuliah dengan kondisi internet atau mungkin jaringan yang memang susah ini Mbak Isti nih? Kalau saya pribadi sih dari segi bosan kan ya. Kalau biasanya ketemu secara langsung bisa ada canda-canda buat nge-refresh biar nggak bosan canda-canda sama teman. Tapi kalau daring ini kan jadi kita cuma sendiri gitu kan jadi bosan Bu. Penjelasannya juga kurang kurang memadai kalau daring seperti ini. Mau bertanya pun terkadang mau mau speak up ternyata terdahuluan sama teman lain jadi susah. Kalau waktu di kelas kan lebih enak kita
angkat tangan pun langsung ketahuan kan sama dosen atau gurunya. Jadi lebih enak kan, sebenarnya lebih enak kan offline. Ya, memang seperti itu ya. Kadang kan penjelasan juga kita nggak langsung bisa mengena ya Mbak ya. Apalagi kalau Iya, materinya yang susah, yang benar banget. materi-materi kayak psikologi abnormal dan klinis itu kalau kita tidak langsung ketemu kan susah sekali ya. Nah itu terus wawancara juga, materi wawancara juga seperti itu. Kalau kita tidak langsung to the point ketemu dengan orangnya, wawancara itu kayaknya kita canggung di depan kamera gitu kan. Untuk mengawalinya agak susah memang. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, yaitu tadi kita kembalikan lagi dengan pelatihan secara konsisten Mbak ya, yang bisa diterapkan untuk diri kita sendiri tentunya. Ya, ini dari ini dari Mas Yoha Alfat Siraj. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya atau sharing pengalaman. Silakan, masih ada waktu 15 menit lagi. Waktu dan ini. Nah, ini dari Mas Yoha Ahmad Rivaldo lagi. Sedangkan pendidikan anak usia dini bukan hanya menyangkut kalistung, tapi juga stimulus fisik, motorik, maupun skill dan minat bakat. Jadi ini mungkin maksudnya bagaimana mensiasati tentang stimulusi fisik, motorik, maupun skill minat dan bakat yang lain. Karena saat pandemi ini kan otomatis cara motorik fisik tidak begitu terlalu banyak aktivitas, jadi mengurangi perkembangan stimulus dan perkembangan motorik maupun skill buat anak maupun siswa. Bagaimana cara menyikapinya, Bu? Menurut Nah, Bu Erin? iya, ini yang sekarang menjadi dilema ya untuk orang tua belajar di rumah khususnya untuk TK. Nah, kalau TK sendiri itu sebetulnya belajar apa sih? Kan seperti itu ya. Jadi kita kembalikan lagi kreativitas itu kepada orang tua. Kan tidak mungkin anak itu memahami gadget. Terus sedangkan anak usia TK sendiri tidak perlu materi-materi yang berat. Yang mereka bisa yaitu motorik, motorik kasar maupun motorik halus itu harus baik. Dengan cara apa? Ya kreativitas orang tua itu tadi. Gimana sih cara anak saya tuh di rumah itu biar nggak maksudnya nggak tiduran aja, nggak ngajakin keluar aja supaya kondisinya juga kan juga menakutkan ya kalau anak mintanya keluar terus jalan-jalan dengan kondisi COVID. Nah, orang tua harus kreatif itu. Metode seperti apa supaya anaknya ini banyak sekali itu di YouTube pembelajaran bagaimana caranya supaya anak itu mau belajar. Nah, contohnya seperti ini. Kita membuat kayak bikin lipatan-lipatan kertas atau bikin istilah jadwal ya, jadwal dibikin kayak pohon, nah pakai kardus. Nah nanti untuk pembelajarannya itu di atas ditulisin tuh, biasanya ditulisi ya. Kalau misalnya matematika sendiri tuh seperti itu ya, contohnya tuh seperti itu. Kita bikin pohon angka kan seperti itu ya. Ya. Misalnya ini angka satu, terus nanti di atasnya angka dua. Nah terus di cabang yang lain ada ditempelin gambaran tambah dan lain sebagainya. Nanti anak juga akan berimajinasi melihat gambar itu yang ditempel di dinding. Nah, oh satu ditambah dua, oh berarti tiga, misalnya begitu. Nah, itu seperti itu pembelajarannya untuk anak-anak. Jadi metode belajar sekarang ini kan menurut Pak Menteri kan merdeka belajar ya, belajar sambil Ya. bermain kan begitu ya, biar anak tidak Ya. stres, biar anak tidak merasa aduh belajar lagi tertekan kan begitu. Nanti sudah mulai mau diajarin sama ibunya nangis duluan. Nah itu harus orang tua tuh harus kreatif. Oh anak saya itu kira-kira suka apa ya, seperti ini. Misalnya anaknya katakanlah minta es gitu, minta es krim gitu. Baik, saya akan mama berikan es krim ke kamu. Tapi coba kamu hitung sendiri. Ini es krim ini berapa? Nah, misalnya satu. Nah, ini es krim ditambah ini berapa? Itu jadikan aja metode pembelajaran seperti itu. Banyak hal yang bisa kita ajarkan ke anak terkait masalah pembelajaran di rumah khususnya untuk TK ya, karena kalau TK itu sifatnya belajar sendiri juga bermain. Itu seperti itu Mas Yo. Ya. Bagaimana? Sudah jelas mungkin atau masih kurang untuk Yoha underscore Ahmad Rivaldo?
Jadi memang kalau anak kecil itu memang belajarnya harus yang sudah mereka tahu dan pahami kayak kata Bu Erin tadi seperti dari es krim gitu. Kalau misalnya memang disuruh satu tambah satu secara awam gitu, mungkin memang kadang anak kecil itu kurang paham jadi nggak bisa masuk. Kalau kayak kata Bu Erin tadi memang bener pinter. Jadi dia bisa langsung, oh iya memang satu tambah satu, oh jadi ada dua es krim, saya punya dua es krim lagi. Baik sih, memang bener banget. Mungkin ada yang pengen bertanya lagi, masih menit 50. Kalau ini ya sharing sedikit Bu Erin, kalau Bu Erin ini, Bu Erin sendiri kan dari Yayasan Pendidikan. Apa banyak sih dari siswanya Bu Erin yang dia mengeluh dengan kondisi yang saat ini, terus respon dari pendidikannya mereka itu semakin menurun atau bisa tetap stabil seperti sedia kala waktu kita masih offline, Bu? Dari Kalau siswa-siswanya Bu Erin. Kalau sekarang yang terjadi kan kalau siswa di sini, terutama di tempat saya, di tempat kami ini kan ada TK, ada TPA, penitipan anak, ada SD, SMP dan SMA, jadi kan variatif ya. Nah khususnya Iya. kalau bagi SD, SMA, SD, SMP, SMA itu sudah tidak kesulitan ya tentang gadget karena anak SD sendiri sekarang juga sudah bisa. Tapi untuk TK ini yang jadi dilemanya, banyak orang tua yang menginginkan itu tatap muka. Akan tetapi di peraturan di wilayah Kota Malang sendiri kan masih belum memperbolehkan tatap muka. Nah akhirnya mau nggak mau kita memang harus membuat pernyataan untuk orang tua. Jadi orang tua harus membuat surat pernyataan tuh bahwa orang tua itu menginginkan anaknya belajar di sekolahan dengan kondisi apa, karena dengan kondisi orang tua yang memang tidak mampu untuk mengajarin anaknya di rumah, mungkin rempong dengan adiknya, rempong dengan pekerjaannya di rumah, itu biasanya begitu. Bukannya anaknya itu tambah pinter, malah tambah di rumah nggak bisa apa-apa, karena memang tidak terfasilitasi ya, terfasilitasi itu tadi, anak orang tuanya juga sudah sibuk, sudah ngurusin adiknya dan lain sebagainya, akhirnya banyak orang tua yang menyerah dan menginginkan anaknya belajar kembali di sekolah. Nah, kami di sini juga ada kebijakan ya, boleh tatap muka, akan tetapi itu nanti digilir. Dalam satu hari satu kelas maksimal 10 anak. Jadi tatap muka hanya 2 jam. Karena memang ini sudah permintaan sama orang tua ya. Jadi orang tua harus bikin surat pernyataan terlebih dahulu. Nah kemudian nanti suatu saat ada dari dinas pendidikan datang ke kami. Kita sampaikan keluhan mereka bahwa TK itu nggak bisa kalau daring. Karena materinya itu apa. Mereka kan yang dibutuhkan kan kognitifnya. Nah kognitif itu bisa dipelajari tuh di rumah juga bisa. Nah, asalkan orang tuanya juga harus mendampingi. Sedangkan orang tua sekarang kan cuek dengan kondisi anak. Anak mau pinter mau enggak semuanya dipasrahkan. Nah, dengan kondisi COVID seperti ini sebetulnya tuh ada hikmahnya bagi orang tua ya. Jadi kalau dulu banyak sekali orang tua itu sedikit-sedikit menyalahkan guru. Anak saya bodoh karena guru, kan gitu ya. Oh ini gimana sih anak saya kok nggak bisa membaca ini. Nah sementara waktu anak di sekolahan dengan di rumah itu banyak di rumah. Nah terus di rumah ngapain aja, kenapa harus yang dituntut guru, kan seperti itu. Nah sedangkan guru sendiri tidak hanya mengajari satu anak, bahkan banyak anak, ratusan anak yang memang harus kita didik. Nah itu juga harus disadari sama orang tua. Nah dengan kondisi COVID seperti ini akhirnya orang tua kan merasa dengan mendidik anak sendiri aja kesulitan, bagaimana dengan guru yang mendidik ratusan. Nah itu seperti itu. Ya Sisi hikmahnya. positifnya ya Bu Erin ya, jadi orang tua sekarang nggak bisa mengeluh ke gurunya, kok anakku nggak bisa-bisa sih, padahal udah sekolah kayak gini, udah sekolah mahal. Dan tentunya kalau kayak gini jadi orang tua ngerti, oh memang nggak semudah itu untuk ngajarin anak gitu. Jadi anak di sekolah juga belajar, di rumah pun harus tetap belajar yang diarahkan oleh orang tua. Gitu ya Bu Erin ya. Nah, ya Ini betul Mbak Isti. waktunya ini, oh dari Mas Yoha, Alfred Rivaldo. Iya Bu, benar sekali. Banyak orang tua yang memasrahkan
Nah, yang kata Bu Erin tadi. Jadi sekarang lebih orang tua lebih mengerti ke gurunya, posisi guru yang sekarang. Jadi nggak ada ngecas kayak, guru nggak bisa ngajarin anakku kok sampai anakku jadi nilainya kayak gini, nilainya jelek, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi dari sisi positif itu ya Bu ya, dari daring ini gitu untuk orang tua. Seperti itu Mbak, jadi orang tua jadi tahu bahwa betapa susahnya mendidik anak itu seperti itu. Ini waktunya udah kurang 5 menit, kita tutup dulu atau bagaimana Bu? Ya, kita tutup aja dulu Mbak, karena waktunya kan nanti bisa digunakan dengan yang lain ya. Nah, Ya. Baik, saya tutup dulu untuk kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua dan terima kasih buat Bu Andia selaku pembimbing kami dan terima kasih buat Bu Erin selaku penyaji edukasi. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.